Pernahkah kamu merasa tersulut hanya karena satu kalimat kritik? Seolah-olah kata-kata orang lain memiliki kendali atas emosimu. Padahal dalam hidup ini, bukan kritik yang melukai kita, melainkan cara kita menanggapinya. Di dunia yang penuh opini, penilaian, dan suara yang tak selalu selaras dengan diri kita, menjaga ketenangan bukanlah hal yang mudah. Namun disinilah kebijaksanaan Stoik berbicara. Ia tidak mengajarkan kita untuk menghindari kritik, tetapi untuk berdiri teguh di tengahnya, tanpa goyah, tanpa kehilangan kendali. Kritik akan selalu ada, entah itu membangun atau menjatuhkan, adil atau tidak, tapi satu hal yang pasti, responsmu adalah milikmu sepenuhnya. Dan ketika kamu mampu menguasai respons itu, kamu sedang mengambil kembali kendali atas dirimu sendiri. Channel ini hadir untuk mengingatkan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada membungkam dunia, tetapi pada menenangkan pikiran di dalamnya. Selamat datang di Arah Mindset. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Hari ini, kita akan membahas bagaimana menghadapi kritik tanpa kehilangan kendali emosi. Sebuah seni yang tidak hanya menenangkan, tetapi juga membebaskan. Pernahkah kamu bertanya, mengapa satu kalimat kritik bisa terasa begitu berat? Seolah-olah kata sederhana mampu mengguncang ketenangan yang sudah susah payah kita bangun. Disinilah kita perlu berhenti sejenak, bukan untuk melawan kritik itu, tetapi untuk memahami hakikatnya. Kritik pada dasarnya adalah bagian alami dari kehidupan. Ia muncul dari interaksi, dari perbedaan sudut pandang, dari harapan yang tidak selalu sejalan. Selama kita hidup di tengah orang lain, selama kita berbuat, berbicara, dan mengambil keputusan, kritik akan selalu mengikuti. Bukan karena kita salah sepenuhnya, tetapi karena setiap orang melihat dunia melalui lensa yang berbeda. Masalahnya bukan pada kritik itu sendiri, melainkan pada makna yang kita berikan padanya. Kita sering menganggap kritik sebagai serangan, sebagai penilaian mutlak atas siapa diri kita. Padahal, sebagian besar kritik hanyalah refleksi dari pikiran, pengalaman, dan emosi orang yang menyampaikannya. Ya, bukan kebenaran mutlak, melainkan sudut pandang yang terbatas. Ketika seseorang mengkritikmu, apa yang sebenarnya terjadi? Ada kata-kata yang keluar dari mereka, lalu pikiranmu menafsirkan kata-kata itu. Dari tafsiran itulah emosi muncul. Artinya jarak antara kritik dan emosi bukanlah nol. Ada ruang di sana, ruang yang sering kita abaikan. Ruang itulah yang seharusnya kita kuasai. Dalam filosofi Stoik, kita diajarkan untuk membedakan antara apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Kritik jelas bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa mengatur bagaimana orang lain berpikir, berbicara, atau menilai. Namun, kita sepenuhnya memiliki kendali atas bagaimana kita memahami dan meresponsnya. Memahami hakikat kritik berarti menyadari bahwa ia bukan musuh. Ia hanyalah fenomena. Sama seperti hujan yang turun tanpa meminta izin, kritik datang tanpa bisa kita cegah. Tetapi seperti halnya hujan, kita bisa memilih apakah akan mengeluh, bersembunyi, atau berjalan tenang di bawahnya. Ada kritik yang membangun, ada pula yang menjatuhkan. Namun bahkan kritik yang terasa kasar pun sering kali membawa pesan tersembunyi. Bukan berarti semua kritik harus diterima mentah-mentah. Tetapi menolaknya tanpa memahami hanya akan membuat kita kehilangan kesempatan untuk berkembang. Di sisi lain, tidak semua kritik layak kita bawa ke dalam pikiran. Jika kita menerima semua suara dari luar tanpa saringan, kita akan kehilangan arah. Hidup kita akan dikendalikan oleh opini yang berubah-ubah. Maka memahami kritik juga berarti tahu kapan harus mendengarkan dan kapan harus melepaskan. Ketenangan tidak datang dari dunia yang berhenti mengkritik, tetapi dari pikiran yang tidak lagi terguncang olehnya. Ketika kamu mulai melihat kritik sebagai sesuatu yang netral, bukan ancaman, bukan juga pujian, kamu mulai membebaskan dirimu dari beban yang tidak perlu. Karena pada akhirnya kritik hanyalah kata-kata. Ia tidak memiliki kekuatan sampai kamu memberinya makna. Dan ketika kamu mampu mengatur makna itu, kamu tidak hanya memahami kritik, kamu menguasainya. Di titik itulah, kamu tidak lagi bereaksi secara emosional. Kamu menjadi pengamat yang tenang, mendengar tanpa terbakar, menilai tanpa terburu-buru. Dan dari ketenangan itu kamu menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada sekadar pembenaran. Kamu menemukan kendali atas dirimu sendiri. Ketika kritik datang, seringkali ia tidak hadir sebagai kebenaran yang jernih. Ia datang bercampur, antara fakta dan opini, antara realita dan persepsi. Dan tanpa disadari, kita kerap menelannya sekaligus, seolah semuanya memiliki bobot yang sama. Di sinilah masalah bermula.
Bayangkan seseorang berkata, "Kamu tidak profesional." Kalimat ini terdengar tegas bahkan menyakitkan, tapi jika kita berhenti sejenak dan mengamatinya dengan tenang, kita akan melihat sesuatu. Itu bukan fakta, itu adalah penilaian. Opini yang dibentuk dari sudut pandang, pengalaman, atau mungkin emosi seseorang pada saat itu. Fakta selalu memiliki dasar yang jelas. Ya bisa diamati, diukur, atau dibuktikan. Misalnya, kamu terlambat datang 1 jam. Itu fakta. Tidak ada interpretasi di dalamnya. Namun ketika kalimat itu berubah menjadi, "Kamu orang yang tidak disiplin," maka kita sudah memasuki wilayah opini. Dan di titik ini banyak dari kita mulai terjebak. Kita sering bereaksi keras terhadap opini karena kita menganggapnya sebagai kebenaran. Kita merasa diserang, dinilai, bahkan direndahkan. Padahal, yang sebenarnya terjadi hanyalah seseorang sedang mengungkapkan cara pandangnya, yang belum tentu utuh dan belum tentu akurat. Memisahkan fakta dan opini bukan berarti kita menjadi dingin atau acuh. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk kejernihan berpikir. Ketika kamu mampu melihat mana yang benar-benar terjadi, dan mana yang hanya interpretasi orang lain, kamu memberi dirimu ruang untuk bernapas. Kamu tidak lagi terseret oleh emosi yang tidak perlu. Disinilah ketenangan mulai terbentuk, karena fakta bisa kita hadapi dengan tindakan. Jika memang ada kesalahan yang nyata, kita bisa memperbaikinya. Tapi opini, ia tidak selalu membutuhkan reaksi. Kadang dia hanya perlu di-pairing, lalu dilepaskan. Masalahnya, ego kita sering tidak suka dibedakan seperti ini. Ego ingin membela diri, ingin membuktikan bahwa kita tidak seperti yang dikatakan. Ego akan mendorong kita untuk merespons semua kritik, bahkan yang tidak berdasar sekalipun. Dan tanpa kita sadari, kita menghabiskan energi untuk sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Dalam pendekatan stoik, kejernihan adalah kekuatan, melihat sesuatu sebagaimana adanya, tanpa menambahkan cerita yang berlebihan di dalam pikiran. Ketika seseorang mengkritikmu, tanyakan satu hal sederhana. Apa fakta di dalamnya? Jika ada, ambil dan perbaiki. Jika tidak, biarkan itu tetap menjadi milik mereka. Kamu tidak harus membawa semua opini orang lain ke dalam dirimu. Tidak semua kata harus menjadi beban, dan tidak semua penilaian layak memengaruhi ketenanganmu. Ketika kamu mulai melatih ini, sesuatu yang menarik akan terjadi. Kritik yang dulu terasa menusuk, kini mulai terasa datar. Bukan karena kamu menjadi kebal, tetapi karena kamu menjadi lebih sadar. Kamu tidak lagi melihat kritik sebagai satu kesatuan yang mengancam, melainkan sebagai sesuatu yang bisa diurai, dipilah, dan dipahami. Dan dari sana kamu mendapatkan kembali kendali yang selama ini hilang, bukan dengan melawan, bukan dengan membuktikan, tetapi dengan memahami. Karena pada akhirnya, bukan apa yang dikatakan orang lain yang menentukan keadaanmu, melainkan bagaimana kamu memilih untuk melihatnya. Ada jeda kecil antara apa yang terjadi dan bagaimana kita menanggapinya. Jeda itu sering tak terlihat, nyaris tak terasa, namun di sanalah letak kendali yang sesungguhnya. Ketika kritik datang, kebanyakan dari kita tidak benar-benar merespons, kita bereaksi. Cepat, spontan, dan seringkali penuh emosi. Reaksi adalah sesuatu yang otomatis. Ia muncul dari kebiasaan, dari luka lama, dari ego yang ingin segera membela diri. Tanpa berpikir panjang, kita membalas, menyangkal, atau bahkan menyerang balik. Dan setelah semuanya terjadi, barulah kita menyadari, emosi telah mengambil alih kendali. Namun hidup yang tenang tidak dibangun dari reaksi yang impulsif. Ia dibangun dari respons yang disadari. Mengendalikan respons berarti memberi diri kita waktu, meski hanya sejenak. Waktu untuk tidak langsung percaya pada emosi pertama yang muncul. Waktu untuk tidak langsung menganggap kritik sebagai ancaman. Karena seringkali, emosi pertama bukanlah yang paling bijak, ia hanyalah yang paling cepat. Bayangkan kritik sebagai percikan api. Reaksi adalah bensin yang membuatnya membesar, sedangkan respons adalah air yang mampu meredakannya. Perbedaannya terletak pada pilihan, bukan pada situasi. Dalam filosofi stoik, kita diajarkan bahwa kita tidak memiliki kendali atas apa yang terjadi di luar diri kita, tetapi kita selalu memiliki kendali atas bagaimana kita bersikap. Ini bukan tentang menahan emosi hingga terpendam, tetapi tentang tidak membiarkan emosi menjadi penguasa. Saat seseorang mengkritikmu, kamu selalu punya pilihan. Kamu bisa langsung membalas dengan nada yang sama, atau kamu bisa berhenti sejenak dan bertanya dalam hati, apa cara terbaik untuk menyikapi ini? Pertanyaan sederhana ini mengubah segalanya. Ia memindahkanmu dari posisi reaktif menjadi sadar.
Mengendalikan respons juga berarti menerima bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi. Ada kalanya diam adalah jawaban yang paling kuat. Bukan karena kita tidak mampu membalas, tetapi karena kita memilih untuk tidak terjebak. Ini bukan hal yang mudah. Kita telah terbiasa bereaksi selama bertahun-tahun. Namun setiap kali kamu berhasil menahan satu reaksi impulsif, kamu sedang melatih dirimu menjadi lebih kuat. Bukan kuat dalam arti keras, tetapi kuat dalam arti tenang. Ketenangan bukanlah ketiadaan emosi, melainkan kemampuan untuk tidak diperbudak olehnya. Kamu tetap bisa merasa tersinggung, marah, atau kecewa. Tapi kamu tidak harus langsung bertindak berdasarkan perasaan itu. Dan disitulah letak kebebasan yang sesungguhnya. Ketika kamu tidak lagi dikendalikan oleh reaksi, kamu mulai hidup dengan kesadaran. Setiap kata yang keluar, setiap sikap yang kamu tunjukkan, bukan lagi hasil dorongan sesaat, melainkan pilihan yang kamu ambil dengan penuh kendali. Kritik akan selalu datang. Itu tidak bisa dihindari. Tapi cara kamu meresponsnya, itulah yang menentukan apakah kamu akan terseret oleh emosi atau tetap berdiri tenang di tengahnya. Karena pada akhirnya, kekuatan bukan tentang seberapa cepat kamu membalas, tetapi seberapa bijak kamu memilih untuk tidak bereaksi. Seringkali, yang terluka bukanlah dirimu yang sebenarnya, melainkan egomu. Dan tanpa disadari, ego itulah yang paling cepat bereaksi ketika kritik datang. Ia merasa diserang, diremehkan, atau tidak dihargai. Ia menuntut pembelaan. Ia ingin segera membuktikan bahwa ia benar. Namun, jika kita mau jujur pada diri sendiri, tidak semua kritik benar-benar menyentuh siapa kita. Banyak di antaranya hanya menggoyahkan gambaran yang kita bangun tentang diri sendiri. Gambaran yang ingin kita pertahankan di hadapan orang lain. Ego adalah bagian dari diri yang ingin diakui, dihargai, dan dipandang baik. Ia tidak suka disalahkan. Ia tidak nyaman dengan kekurangan. Maka ketika kritik muncul, ego melihatnya sebagai ancaman, bukan sebagai masukan, bukan sebagai cermin, melainkan sebagai serangan yang harus dilawan. Disinilah kita sering keliru. Kita mengira kita sedang membela diri, padahal kita sedang membela ego. Kita mengira kita sedang mempertahankan kebenaran, padahal kita hanya tidak ingin terlihat salah. Mengenali ego yang terluka adalah langkah awal menuju ketenangan. Karena ketika kamu sadar bahwa rasa tersinggung itu berasal dari ego, kamu mulai menciptakan jarak. Kamu tidak lagi sepenuhnya tenggelam di dalamnya. Coba perhatikan saat kamu merasa marah karena kritik. Apa yang sebenarnya kamu rasakan? Apakah itu benar-benar tentang fakta yang disampaikan, atau tentang bagaimana kamu ingin dilihat? Apakah kamu marah karena kritik itu salah, atau karena ia membuatmu tampak kurang di mata orang lain? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak selalu nyaman, tapi justru di sanalah kejujuran dimulai. Dalam pendekatan stoik, kita diajak untuk melihat diri dengan jernih, tanpa ilusi. Bukan untuk merendahkan diri, tetapi untuk memahami diri secara utuh. Termasuk memahami bahwa ego seringkali memperbesar luka yang sebenarnya kecil. Ketika ego tidak lagi menjadi pusat, kritik kehilangan sebagian besar kekuatannya. Ia tidak lagi terasa seperti ancaman terhadap harga diri. Ia menjadi sesuatu yang bisa diamati, dipertimbangkan, bahkan diabaikan jika perlu. Ini bukan berarti kamu harus menghilangkan ego sepenuhnya. Itu tidak realistis. Namun kamu bisa belajar untuk tidak selalu mengikutinya. Kamu bisa memilih untuk tidak membiarkan ego mengendalikan responsmu. Bayangkan dirimu sebagai pengamat. Kritik datang, ego mulai bereaksi, tapi kamu tidak langsung ikut terbawa. Kamu melihatnya, mengenalinya, dan berkata dalam hati, ini hanya ego yang merasa terganggu. Kesadaran sederhana ini sudah cukup untuk meredakan banyak hal. Semakin kamu mengenali ego, semakin kamu tidak mudah dikendalikan olehnya. Kamu tidak lagi merasa perlu membalas setiap kritik. Kamu tidak lagi merasa harus selalu benar. Dan dari situ ketenangan mulai tumbuh. Karena pada akhirnya, bukan kritik yang paling menyakitkan, melainkan keterikatan kita pada citra diri yang rapuh. Dan ketika kamu mulai melepaskan keterikatan itu, kamu tidak hanya menjadi lebih tenang, kamu menjadi lebih bebas. Ada dorongan yang begitu kuat saat kita menerima kritik. Dorongan untuk segera menjawab, segera membela diri, segera meluruskan. Seolah-olah jika kita tidak langsung merespons, kita kalah. Seolah-olah diam berarti lemah. Padahal, justru disitulah letak kekeliruan yang sering tidak kita sadari. Tidak semua hal harus dijawab saat itu juga. Tidak semua kritik membutuhkan respons instan. Dan tidak semua keheningan berarti ketidakmampuan. Terkadang, diam adalah bentuk kendali yang paling tinggi.
Menunda respons bukan berarti menghindar. Ini bukan tentang lari dari situasi, tetapi tentang memberi ruang bagi diri sendiri. Ruang untuk berpikir jernih, untuk meredakan emosi, untuk melihat sesuatu dengan sudut pandang yang lebih luas. Karena saat emosi sedang memuncak, keputusan yang kita ambil jarang sekali lahir dari kebijaksanaan. Kita sering mengira bahwa kekuatan ada pada kecepatan bereaksi. Padahal dalam banyak hal kekuatan justru terlihat dari kemampuan menahan diri. Kemampuan untuk tidak langsung terpancing. Kemampuan untuk berkata dalam hati, "Aku tidak harus menjawab ini sekarang." Bayangkan setiap kritik sebagai gelombang. Jika kamu langsung melawan saat gelombang itu datang, kamu bisa kehilangan keseimbangan. Tapi jika kamu menunggu sejenak, gelombang itu akan mereda dengan sendirinya. Dan ketika air sudah tenang, kamu bisa melihat dengan lebih jelas. Dalam filosofi Stoik, ketenangan bukan berarti tidak merasakan apa-apa. Kita tetap bisa merasa tersinggung, marah atau kecewa, namun kita tidak harus langsung bertindak berdasarkan perasaan itu. Kita memberi waktu bagi emosi untuk turun, agar akal bisa kembali memimpin. Menunda respons juga memberimu kesempatan untuk memilih kata-kata dengan lebih bijak. Respons yang keluar setelah jeda biasanya lebih tenang, lebih terarah dan lebih mencerminkan siapa dirimu sebenarnya, bukan sekadar luapan sesaat. Dan ada hal menarik yang sering terjadi. Ketika kamu tidak langsung merespons, banyak konflik yang justru mereda dengan sendirinya. Apa yang terasa besar di awal, perlahan kehilangan intensitasnya. Bahkan terkadang, kamu menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar perlu ditanggapi. Ini bukan tentang menjadi pasif, ini tentang menjadi selektif. Kamu tidak menolak untuk berbicara, tapi kamu memilih kapan dan bagaimana berbicara. Dan pilihan itu membuatmu tetap memegang kendali. Dunia mungkin mendorongmu untuk selalu cepat. Cepat menjawab, cepat bereaksi, cepat membuktikan. Tapi ketenangan tidak tumbuh dalam kecepatan. Ia tumbuh dalam kesadaran. Setiap kali kamu berhasil menunda satu respons impulsif, kamu sedang membangun sesuatu yang jarang dimiliki banyak orang. Kendali diri. Dan kendali diri adalah bentuk kekuatan yang tidak perlu ditunjukkan dengan keras, karena ia terasa dalam sikap yang tenang. Pada akhirnya, bukan seberapa cepat kamu merespons yang menentukan kualitas dirimu, tetapi seberapa sadar kamu memilih respons tersebut. Dan dalam jeda yang singkat itu, kamu tidak kehilangan apa-apa, justru kamu menemukan dirimu kembali. Tidak semua kritik datang dengan niat baik, tidak semua disampaikan dengan cara yang halus. Namun di balik cara penyampaiannya, seringkali tersembunyi sesuatu yang lebih dalam. Sebuah pantulan tentang diri kita yang mungkin selama ini tidak kita lihat. Kita cenderung melihat kritik sebagai serangan dari luar, sesuatu yang harus ditolak, dilawan, atau dihindari. Tapi bagaimana jika sesekali kita melihatnya dari sudut yang berbeda, bukan sebagai serangan, melainkan sebagai cermin? Cermin tidak selalu menampilkan apa yang ingin kita lihat. Ia hanya menunjukkan apa yang ada, dan seringkali kita tidak nyaman dengan bayangan itu. Kita lebih suka melihat versi diri yang sudah kita bentuk di dalam pikiran. Versi yang lebih rapi, lebih benar, lebih baik. Maka ketika kritik datang dan merusak gambaran itu, kita merasa terganggu. Namun justru disitulah letak nilainya. Melihat kritik sebagai cermin bukan berarti kita menerima semua penilaian orang lain tanpa pertimbangan. Ini bukan tentang merendahkan diri atau menganggap semua kritik itu benar. Ini tentang membuka kemungkinan bahwa sebagian dari apa yang dikatakan orang lain mungkin mengandung kebenaran yang belum kita sadari. Seringkali, kita memiliki titik buta terhadap diri sendiri. Hal-hal yang orang lain lihat dengan jelas, justru luput dari perhatian kita. Bukan karena kita tidak mampu melihat, tetapi karena kita terlalu dekat dengan diri sendiri. Terlalu terbiasa hingga sulit bersikap objektif. Kritik, dalam bentuk tertentu bisa membantu membuka titik buta itu. Tentu saja, tidak semua kritik akurat. Ada yang dipengaruhi emosi, ada yang lahir dari kesalahpahaman, ada pula yang memang tidak berdasar. Namun bahkan dari kritik seperti itu, kita masih bisa belajar sesuatu bukan tentang fakta, tetapi tentang bagaimana kita dipersepsikan. Dan persepsi, suka atau tidak, adalah bagian dari realitas sosial yang kita jalani. Ketika seseorang mengkritikmu, cobalah untuk tidak langsung menutup diri. Dengarkan, amati, lalu tanyakan dalam hati, apakah ada bagian dari ini yang bisa membantuku melihat diriku dengan lebih jernih? Pertanyaan ini sederhana tapi sangat kuat. Ia menggeser fokus dari pembelaan menuju pemahaman.
Melihat kritik sebagai cermin juga melatih kerendahan hati. Bukan dalam arti merasa rendah, tetapi dalam arti bersedia untuk terus belajar. Bersedia mengakui bahwa kita belum sempurna. Dan itu bukan kelemahan, itu adalah ruang untuk bertumbuh. Namun penting untuk diingat, cermin hanya alat. Ia menunjukkan, bukan menentukan. Kamu tetap yang memutuskan apa yang ingin kamu ubah dan apa yang ingin kamu pertahankan. Kamu tidak kehilangan kendali hanya karena kamu mau melihat diri dengan jujur. Semakin kamu terbiasa melihat kritik sebagai cermin, semakin ringan beban yang kamu rasakan. Kamu tidak lagi melihatnya sebagai ancaman terhadap harga diri, tetapi sebagai kesempatan untuk memahami diri lebih dalam. Dan dari pemahaman itu, lahir perubahan yang lebih tulus. Bukan karena tekanan dari luar, tetapi karena kesadaran dari dalam. Karena pada akhirnya, pertumbuhan sejati tidak datang dari pujian yang menenangkan, tetapi dari keberanian untuk melihat diri sendiri, apa adanya. Ada banyak hal dalam hidup yang ingin kita kendalikan. Bagaimana orang melihat kita, bagaimana mereka berbicara tentang kita, bahkan bagaimana mereka menilai setiap tindakan kita. Kita ingin semuanya berjalan sesuai harapan, termasuk bagaimana kritik itu datang, lembut, adil, dan mudah diterima. Namun kenyataannya tidak demikian. Kritik sering datang tanpa bisa diprediksi, kadang tidak adil, kadang disampaikan dengan cara yang menyakitkan, kadang bahkan tidak berdasar. Dan di titik itulah kita dihadapkan pada satu kenyataan sederhana, tapi sulit diterima. Tidak semua hal berada dalam kendali kita. Kita tidak bisa mengatur apa yang orang lain pikirkan. Kita tidak bisa memaksa mereka untuk memahami kita sepenuhnya. Kita juga tidak bisa menghentikan mereka untuk berkomentar. Semakin kita mencoba mengendalikan semua itu, semakin kita merasa lelah, karena kita berusaha menguasai sesuatu yang memang bukan milik kita. Dalam pendekatan Stoik, kebebasan justru dimulai dari penerimaan. Bukan penerimaan yang pasrah tanpa arah, tetapi penerimaan yang jernih. Bahwa ada batas antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Kritik adalah bagian dari dunia luar. Ia sih berada di luar kendali kita, tapi cara kita menanggapinya, itu sepenuhnya milik kita. Masalahnya, kita sering menukar fokus. Kita menghabiskan energi untuk memikirkan apa yang orang lain katakan, mencoba menebak maksud mereka, atau berharap mereka berubah. Sementara hal yang benar-benar bisa kita kendalikan, pikiran dan sikap kita sendiri, justru kita abaikan. Menerima hal yang tidak bisa dikontrol bukan berarti kita menyukai semua yang terjadi. Ini bukan tentang menyetujui kritik yang tidak adil atau membenarkan perlakuan yang tidak pantas. Ini tentang tidak membiarkan hal-hal itu merusak ketenangan kita. Bayangkan kamu sedang berdiri di tengah hujan. Kamu tidak bisa menghentikan hujan itu turun, tapi kamu bisa memilih bagaimana menyikapinya. Apakah mengeluh tanpa henti atau mencari cara untuk tetap tenang di dalamnya? Hujan tetap turun, tapi pengalamanmu terhadapnya bisa berbeda. Begitu juga dengan kritik. Ketika kamu berhenti mencoba mengendalikan hal-hal di luar dirimu, sesuatu yang menarik terjadi. Beban itu perlahan hilang. Kamu tidak lagi merasa harus menjelaskan segalanya. Kamu tidak lagi merasa perlu menyenangkan semua orang. Dan yang paling penting, kamu tidak lagi mudah terguncang oleh hal-hal yang sebenarnya bukan milikmu. Ini adalah bentuk kekuatan yang tenang, tidak terlihat mencolok tapi sangat dalam. Karena kamu tidak lagi bergantung pada dunia luar untuk merasa baik-baik saja. Tentu, ini bukan sesuatu yang bisa dikuasai dalam semalam. Akan selalu ada momen di mana kamu kembali terganggu, kembali ingin mengontrol, kembali merasa tidak nyaman. Tapi setiap kali kamu sadar dan kembali pada prinsip ini, kamu sedang melatih dirimu menjadi lebih stabil. Ketenangan bukan datang dari dunia yang berubah sesuai keinginanmu, tetapi dari dirimu yang tidak lagi memaksakan dunia untuk berubah. Dan ketika kamu benar-benar memahami ini, kritik tidak lagi terasa seperti beban yang harus kamu pikul. Ia hanya menjadi bagian dari arus kehidupan, datang, lalu pergi. Sementara kamu tetap berdiri, tenang, di tempatmu sendiri. Ketahanan emosi bukan sesuatu yang muncul begitu saja. Ia tidak datang karena kita berharap menjadi lebih kuat. Dan tidak terbentuk hanya karena kita memahami teori. Ketahanan emosi adalah hasil dari proses, dari pengalaman, dari tekanan, dari momen-momen di mana kita hampir kehilangan kendali, tapi memilih untuk bertahan. Setiap kritik yang kamu terima sebenarnya adalah latihan. Bukan ujian untuk menjatuhkanmu, tetapi kesempatan untuk memperkuat dirimu.
Namun seringkali kita melihatnya sebaliknya. Kita menghindar dari kritik, menutup diri atau bereaksi berlebihan. Tanpa disadari kita justru melewatkan kesempatan untuk melatih ketahanan itu. Bayangkan emosi seperti otot. Jika tidak pernah digunakan, ia akan lemah. Jika selalu dihindari dari tekanan, ia tidak akan berkembang. Tapi ketika dilatih secara bertahap, diberi tantangan, lalu dipulihkan, ia akan menjadi lebih kuat dari waktu ke waktu. Begitu juga dengan ketenangan. Kamu tidak bisa berharap tetap tenang di tengah kritik jika kamu tidak pernah melatih dirimu menghadapi ketidaknyamanan. Ketahanan emosi terbentuk justru saat kamu berada di situasi yang tidak menyenangkan. Saat kamu dikritik, disalahpahami, atau dinilai tidak adil, dan kamu memilih untuk tidak langsung larut di dalamnya. Melatih ketahanan emosi bukan berarti kamu harus menekan perasaanmu. Ini bukan tentang berpura-pura tidak peduli. Justru sebaliknya, ini tentang menyadari emosi yang muncul, mengakuinya, tapi tidak membiarkannya menguasai tindakanmu. Saat kamu merasa tersinggung, akui itu. Saat kamu merasa marah, sadari itu. Tapi setelah itu tanyakan pada dirimu, apakah aku harus bertindak berdasarkan perasaan ini? Pertanyaan sederhana ini adalah awal dari ketahanan. Seiring waktu, kamu akan mulai melihat perubahan. Hal-hal yang dulu mudah memicu emosimu, perlahan kehilangan kekuatannya. Kritik yang dulu terasa berat, kini mulai terasa ringan. Bukan karena dunia menjadi lebih baik, tetapi karena dirimu menjadi lebih siap. Ketahanan emosi juga berarti tidak menggantungkan keadaanmu pada apa yang terjadi di luar. Kamu tidak lagi merasa harus selalu dipahami, selalu dipuji, atau selalu diperlakukan dengan sempurna untuk merasa tenang. Kamu mulai menemukan stabilitas dari dalam. Ini adalah proses yang tidak instan. Akan ada hari di mana kamu gagal, di mana emosi kembali mengambil alih, di mana kamu bereaksi di luar kendali. Tapi itu bukan tanda bahwa kamu tidak berkembang. Itu bagian dari latihan. Yang penting adalah kesadaran setelahnya. Kesadaran untuk melihat kembali, memahami dan memperbaiki. Karena setiap kali kamu belajar dari satu reaksi, kamu sedang membangun fondasi yang lebih kuat untuk kedepannya. Dalam pendekatan stoik, ketahanan bukan berarti kebal terhadap emosi, tetapi mampu tetap teguh di tengahnya. Kamu tetap merasakan tapi tidak goyah. Kamu tetap sadar, meski situasi tidak ideal. Dan pada akhirnya, ketahanan emosi memberimu sesuatu yang sangat berharga. Kebebasan. Kebebasan untuk tidak dikendalikan oleh keadaan. Kebebasan untuk tetap menjadi dirimu, bahkan ketika dunia di sekitarmu tidak berjalan sesuai harapan. Karena kekuatan sejati bukan tentang menghindari badai, tetapi tentang belajar berdiri tenang di tengahnya. Ada satu jebakan yang sering tidak kita sadari. Kita menilai diri kita melalui mata orang lain. Kita merasa berharga ketika dipuji, dan merasa jatuh ketika dikritik. Seolah-olah nilai diri kita bergantung pada suara di luar sana, yang berubah-ubah, tidak tetap, dan seringkali tidak sepenuhnya memahami siapa kita. Ketika kritik datang, ia terasa begitu kuat bukan hanya karena kata-katanya, tetapi karena kita memberi izin pada kata-kata itu untuk menentukan siapa diri kita. Kita mulai meragukan diri, mempertanyakan kemampuan, bahkan mengubah cara kita melihat diri sendiri hanya karena satu penilaian. Disinilah kita kehilangan pijakan. Menentukan nilai diri dari dalam berarti mengembalikan pusat kendali itu ke tempat yang seharusnya. Bukan pada opini orang lain, bukan pada validasi eksternal, tetapi pada prinsip dan kesadaran diri kita sendiri. Ini bukan tentang menjadi keras kepala atau menutup diri dari masukan, tetapi tentang memiliki dasar yang tidak mudah goyah. Kamu tetap bisa mendengarkan kritik, kamu tetap bisa belajar dari orang lain, tapi kamu tidak membiarkan semua itu menentukan harga dirimu. Masalahnya, banyak dari kita tumbuh dengan kebiasaan mencari pengakuan. Kita terbiasa merasa cukup hanya ketika orang lain mengatakan kita cukup. Dan tanpa sadar kita membawa pola itu hingga dewasa. Kita mengejar penerimaan, menghindari penolakan, dan takut terlihat tidak sempurna. Namun ketenangan tidak bisa dibangun di atas fondasi yang bergantung pada orang lain. Ketika nilai dirimu ditentukan dari luar, kamu akan selalu berada dalam keadaan tidak stabil. Hari ini kamu merasa baik karena dipuji. Besok kamu merasa jatuh karena dikritik. Emosimu naik turun mengikuti opini yang tidak bisa kamu kendalikan. Sebaliknya, ketika kamu mulai menentukan nilai dari dalam, sesuatu berubah. Kamu memiliki standar sendiri.
Kamu tahu apa yang kamu pegang, apa yang kamu perjuangkan, dan siapa dirimu, terlepas dari apa yang orang lain katakan. Ini bukan berarti kamu selalu benar. Ini bukan berarti kamu menolak semua kritik, tapi kamu memiliki kerangka yang jelas untuk menilai. Apakah kritik ini selaras dengan nilai yang aku pegang? Apakah ini membantu aku menjadi lebih baik? Atau hanya sekadar suara yang lewat? Dari situ kamu mulai menjadi lebih selektif. Kamu tidak lagi menyerap semua penilaian. Kamu memilih mana yang membangun dan mana yang bisa dilepaskan. Menentukan nilai diri dari dalam juga membutuhkan kejujuran, karena kamu tidak bisa membangun sesuatu yang kokoh jika kamu tidak benar-benar mengenal dirimu sendiri. Kamu perlu tahu kekuatanmu, menerima kelemahanmu, dan tetap menghargai dirimu di tengah keduanya. Ini adalah proses yang dalam, tidak instan, tidak mudah, tapi sangat membebaskan. Ketika kamu tidak lagi menggantungkan nilai dirimu pada dunia luar, kritik kehilangan sebagian besar pengaruhnya. Ia tidak lagi mampu mengguncang fondasi dirimu, karena fondasi itu tidak dibangun dari sana. Dan di titik itu kamu mulai merasakan ketenangan yang berbeda, bukan karena semua orang setuju denganmu, tetapi karena kamu tidak lagi membutuhkan itu untuk merasa utuh. Karena pada akhirnya, nilai dirimu bukan sesuatu yang diberikan oleh orang lain. Ia adalah sesuatu yang kamu sadari, kamu bangun dan kamu jaga dari dalam. Kita hidup di dunia yang sering mengukur kemenangan dari apa yang terlihat. Siapa yang paling cepat membalas, siapa yang paling keras bersuara, siapa yang tampak paling benar di hadapan orang lain. Dalam situasi seperti itu, diam sering dianggap kalah, tenang sering disalahartikan sebagai lemah. Namun dalam sudut pandang yang lebih dalam justru sebaliknya. Ketika kritik datang dan kamu tidak terpancing, ketika kata-kata tajam tidak mampu menggoyahkan pikiranmu, disitulah kemenangan yang sesungguhnya terjadi. Bukan kemenangan atas orang lain, tetapi kemenangan atas dirimu sendiri. Karena yang paling sulit untuk ditaklukkan bukanlah dunia di luar, melainkan gejolak di dalam. Menjadikan ketenangan sebagai kemenangan berarti mengubah cara kita melihat hasil. Kita tidak lagi mencari pembenaran dari luar, tidak lagi merasa harus menang dalam setiap perdebatan. Kita mulai memahami bahwa menjaga kendali diri jauh lebih berharga daripada membuktikan siapa yang benar. Seringkali, keinginan untuk menang justru membuat kita kehilangan arah. Kita terbawa emosi, terjebak dalam argumen yang tidak perlu, dan pada akhirnya mengatakan hal-hal yang kita sesali. Semua itu hanya untuk satu hal, terlihat unggul. Namun setelah semuanya selesai, apa yang tersisa? Bukan kepuasan yang mendalam, melainkan kelelahan. Berbeda ketika kamu memilih ketenangan. Kamu mungkin tidak membalas. Kamu mungkin tidak menjelaskan panjang lebar. Bahkan mungkin orang lain mengira kamu tidak punya jawaban. Tapi di dalam dirimu, ada sesuatu yang tetap utuh. Kamu tidak kehilangan kendali. Kamu tidak kehilangan arah. Dan itu adalah bentuk kemenangan yang tidak semua orang mampu capai. Ketenangan bukan berarti kamu menyerah. Ini bukan tentang menghindari konflik atau membiarkan dirimu diinjak. Ini tentang memilih medan yang lebih tinggi. Medan di mana kamu tidak lagi bereaksi secara impulsif, tetapi bertindak dengan kesadaran. Ada kekuatan besar dalam sikap yang tidak tergesa-gesa, dalam kata-kata yang dipilih dengan tenang, dalam keputusan untuk tidak memperpanjang sesuatu yang tidak perlu. Dan kekuatan itu tidak selalu terlihat oleh orang lain, tapi sangat terasa oleh dirimu sendiri. Menjadikan ketenangan sebagai kemenangan juga berarti menerima bahwa tidak semua orang akan memahami sikapmu. Ada yang mungkin menganggapmu pasif, ada yang mengira kamu tidak peduli, tapi kamu tahu apa yang kamu lakukan. Kamu tahu bahwa kamu sedang menjaga sesuatu yang lebih penting daripada sekadar opini sesaat. Seiring waktu, kamu akan menyadari bahwa ketenangan memberi dampak yang lebih besar daripada reaksi. Ia menciptakan ruang, ia menjaga hubungan tetap utuh, ia membuatmu berpikir lebih jernih dan bertindak lebih tepat, dan yang paling penting, ia membuatmu tetap menjadi dirimu sendiri, tanpa harus berubah hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Pada akhirnya, hidup bukan tentang memenangkan setiap perdebatan, tetapi tentang bagaimana kamu menjalani dirimu di tengahnya. Dan ketika kamu mampu tetap tenang di saat yang paling menantang, kamu tidak hanya melewati situasi itu dengan baik, kamu telah menang.